Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh. Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah Bu sehat Bu. Udah pada makan malam belum nih? Belum Bu. Kenapa belum? Udah itu Bu, kekenyangan minum Bu. Kekenyangan minum. Iya emang kalau puasa ausnya doang ya. Laparnya nggak begitu. Kita langsung mulai aja ya. Materi hari ini. Ini masih tentang ekuitas, tetapi dari sisi saldo laba, dividen, dan pemecahan saham. Nah, dividen pasti teman-teman udah pada tahu ya, dividen itu artinya keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional dalam bentuk kas ya, bisa secara tunai ataupun bentuknya saham atau bisa juga properti. Biasanya ini terkait kebijakan dividen ini banyak dipakai oleh mahasiswa untuk menyusun skripsi ya. Biasanya tuh kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Itu bisa dari sisi profitabilitas atau rasio yang lain ya, atau bisa juga dari sisi terkait tata kelola perusahaan seperti dewan direksinya, komisaris, ataupun komite audit itu semuanya berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Jadi ada faktor dari sisi keuangan dan faktor dari sisi non keuangan yang mempengaruhi kepada kebijakan dividen. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa alasan perusahaan untuk membayar dividen dalam jumlah yang sama sesuai dengan laba ditahan. Ya, ini nanti dibaca sendiri aja ya. Jadi intinya perusahaan itu tetap membayar dividen supaya ya kinerjanya itu biar terlihat baik di mata investor gitu ya. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai atau dividen kas ya. Nah, di sini untuk pembukuannya itu ada jurnal pada saat pengumuman dan jurnal pada saat pembayaran. Jadi untuk dividen itu ada dua, pada saat pengumuman dan pada saat pembayaran. Ketika pengumuman berarti mendebit laba ditahan dan mengkredit utang dividen. Jadi kalau pengumuman itu masih berupa utang lancar. Kemudian ketika melakukan pembayaran berarti utang dividennya berkurang di debit, kemudian kas berkurang di kredit. Selanjutnya ada yang kedua yaitu dividen properti ya. Jadi dividen bisa dibagikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap itu seperti properti, tanah, gedung, ya, bangunan, mesin, ya. Nah, di sini pada saat pengumuman dividen yaitu mencatat di debit investasi dalam sekuritas, kemudian di kreditnya keuntungan atau kerugian atas investasi sekuritas. Kalau posisinya untung berarti ini dikredit. Tapi kalau misalnya rugi, berarti dibalik jurnalnya. Jadi kerugian atas investasi sekuritas adanya di debit. Kemudian dikredit investasi dalam sekuritas. Nah, kemudian mendebit laba ditahan dan mengkredit utang dividen properti.
Selanjutnya, pada saat pembayaran atau distribusi, maka utang dividen properti berkurang. Kemudian investasi dalam sekuritas itu ada di kredit, ya. Jadi kebalikannya dari pada saat pengumuman. Selanjutnya yang ketiga ada dividen likuidasi. Likuidasi ini dipakai ketika kondisi perusahaan lagi tidak baik. Ya, jadi di sini dia dividennya tidak didasari atas laba, yaitu pengurangan modal disetor perusahaan. Nah, kemudian ini pada saat pengumuman laba ditahan di debit, kemudian tambahan modal disetor di debit, utang dividen di kredit. Kemudian ketika pembayaran dividen likuidasi, maka utang dividen likuidasi di debit, kas berkurang di kredit. Selanjutnya yang keempat, dividen saham. Ya, jadi perusahaan juga bisa ngasih investor itu berupa saham. Nah, di sini ada pada saat pengumuman dividen saham, yaitu laba ditahan di debit, kemudian dividen saham biasa yang dapat dibagikan kredit. Nah, kalau posisinya untung, maka selisihnya agio saham biasa itu dikredit. Tapi kalau dia rugi, berarti posisinya di debit, namanya disagio saham biasa. Kemudian ketika pembagian dividen saham, maka dividen saham biasa yang dapat dibagikan berkurang di debit dan bertambah yaitu saham biasa di kredit. Karena sahamnya udah dikasih kepada investor, ya. Maka ketika pembayaran itu berkurang dividen sahamnya. Nah, selanjutnya ada pemecahan saham. Pemecahan saham ini dilakukan tujuannya untuk mengurangi nilai pasar saham. Ya. Nah, di sini bisa langsung lihat contohnya nih. Ada sebelum pemecahan sama setelah pemecahan. Nah, ketika sebelum dipecah sahamnya, ini awalnya saham biasa 1000 lembar. Kemudian ketika dipecah ya, 1 menjadi 2, ini lembarnya jadi 2000. Kemudian nilai parnya awalnya 100, kemudian ketika dibagi 2, maka 50. Nah, kalau dalam bentuk rupiah atau nominalnya itu sama 100.000. Cuma di sini yang membedakan yaitu jumlah lembar yang beredar dan nilai parnya. Jadi nilai parnya kalau setelah dipecah itu lebih kecil, kemudian lembar sahamnya yang beredar itu lebih banyak. Tujuannya untuk mengurangi nilai pasar saham. Nah, perbedaan pemecahan saham dengan dividen saham. Kalau pemecahan saham dia menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar. Benar ya, dari 1000 menjadi 2000. Berarti adanya kenaikan jumlah saham yang beredar. Kemudian nilai parnya turun ya, dari 100 menjadi 50 berarti dan penurunan nilai par per saham. Nah, sedangkan untuk dividen saham dia menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar tetapi tidak mengurangi nilai parnya. Maka dividen dapat menambah jumlah nilai par saham yang beredar. Ya. Jadi tergantung tujuannya perusahaan sih. Ya, tujuannya untuk mengurangi harga pasar atau meningkatkan harga pasar. Kalau untuk mengurangi harga pasar, dia lebih baik melakukan pemecahan saham daripada membagikan dividen saham. Ya, itu kalau mengurangi harga pasar. Nah, kemudian di sini ada contoh transaksi dividen saham atau pemecahan saham yang diterapkan dalam bentuk dividen. Nah,
Di sini perusahaan melakukan pengumuman dividen saham 30%, kemudian perusahaan juga membayarkan dividennya di akhir tahun ya, Desember. Nah, kemudian pada saat pengumuman di tanggal 20 November itu ada 1 juta lembar saham biasa dengan nilai parnya Rp10 dan nilai pasarnya Rp30. Maka pada saat pengumuman yaitu laba ditahan di debit, kemudian dividen saham biasa yang dapat dibagikan di kredit. Perhitungannya 1 juta lembar saham biasa dikali proporsi dividen sahamnya 30%. Maka 300.000 lembar tambahan saham biasa. Kemudian dikalikan nilai parnya. Nilai parnya Rp10, maka hasilnya 3 juta. Nah, kemudian setelah dilakukan pengumuman, maka dilakukan pembayaran, yaitu tinggal pindah posisi aja. Ya, tadinya dividen saham biasa yang dapat dibagikan kan bertambah nih di kredit. Kemudian ketika dilakukan pembayaran, maka dividen sahamnya berkurang di debit, kemudian saham biasanya bertambah di kredit sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya ini pengaruh dividen dan pemecahan saham terhadap unsur laporan keuangan. Ini bisa dilihat aja ya, nanti bisa dibaca sendiri ininya. Nah, kita ke contoh soal. Ini contoh soal seperti ini nanti keluar di UTS ya. Nah, di sini ada neraca ya, neraca atau laporan posisi keuangan yaitu hanya bagian ekuitas saja, bagian modal. Kemudian terdiri dari ada saham preferen, ada saham biasa, tambahan modal disetor, kemudian laba ditahan. Nah, kita langsung aja ya, ini ada 5 transaksi. Transaksi yang pertama, tanggal 12 Februari, perusahaan membayar dividen tunai, berarti dividennya secara kas, atas pemegang saham preferen dengan harga pasar sebesar Rp150 per lembar saham preferen. Dividen ini telah diumumkan di tanggal 10 Januari. Nah, yang pertama kali kita buat yaitu jurnal pengumuman, ya, pengumuman dividen tunai atas pemegang saham preferen, ya, tanggal 10 Januari. Nah, jurnalnya laba ditahan di debit, kemudian utang dividen bertambah di kredit. Kenapa bertambah? Karena dividennya belum dibagikan. Jadi baru diumumkan ya di RUPS. Nah, ini sebesar 4.000 lembar. Dari mana 4.000 lembar? Dari sini. Dari neraca awalnya, neraca awal tahun ya. Saham preferen yaitu 4.000 lembar saham preferen diterbitkan. Jadi kita pakai yang diterbitkan, yang sudah pasti sudah pasti dijual lah, diterbitkan gitu kan. Jadi kita pakai 4.000. 4.000 lembar dikali nilai pasarnya 150, maka hasilnya 600.000. Setelah dilakukan pengumuman, maka dilakukan pembayaran dividen. Nah, jurnalnya utang dividen berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Ya, yaitu sama nominalnya sebesar 600.000. Jadi kalau untuk dividen ada 2 ya, pada saat pengumuman dan pada saat pembayaran. Nah, selanjutnya yang kedua, tanggal 18 April, perusahaan membayar dividen tunai atas pemegang saham biasa. Ini sama seperti yang nomor 1, cuma bedanya kalau nomor 1 saham preferen, kalau yang nomor 2 saham biasa. Dengan harga pasar sebesar Rp10 per lembar saham biasa. Dividen ini telah diumumkan pada tanggal 15 Maret. Maka
Yang pertama kita buat sama seperti tadi, yaitu jurnal pengumuman dividen tunai. Tanggal 15 Maret, yaitu debitnya laba ditahan, kemudian kreditnya utang dividen. Nah, saham biasa berapa yang diterbitkan? Kita lihat di neraca awalnya. Neraca awalnya saham biasa itu ada 20.000 lembar saham biasa diterbitkan. Ya, 20.000 dikali nilai pasarnya Rp10, maka hasilnya 200.000. Nah, kemudian setelah itu baru kita buat jurnal pembayaran, yaitu utang dividen berkurang di debit, kas berkurang di kredit sebesar Rp200.000. Nah, selanjutnya transaksi nomor 3. Tanggal 12 Juli, perusahaan melakukan pengumuman dividen saham 10% atas saham biasa yang beredar. Ketika saham biasa itu dijual dengan harga pasar senilai Rp45 per lembar saham biasa. Dan di bulan Agustus, perusahaan melakukan pembagian dividen saham biasa. Nah, pertama kali sama kita mencatat jurnal pengumuman dividen saham biasa, yaitu mendebit laba ditahan, kemudian mengkredit dividen saham biasa yang dapat dibagikan, nanti sisanya untung apa rugi. Nah, yang pertama yaitu kita hitung untuk laba ditahan. Laba ditahan itu yaitu dari ini, dari neraca awal saham biasa yang diterbitkan ada 20.000 lembar, ya. Kemudian dikali dividen sahamnya 10%, hasilnya 2.000 lembar. Lalu dikali harga pasarnya Rp45, maka hasilnya 90.000. Ya, kemudian untuk akun dividen saham biasa yang dapat dibagikan yaitu dari sini yang tadi 20.000 lembar saham biasa diterbitkan dikali 10% dividen kan 2.000 lembar dikali nilai parnya. Nilai parnya dari mana? Dari neraca awal. Neraca awal ini ya, awal tahun saham biasa. Nilai parnya Rp5 per lembar saham biasa. Maka di sini hasilnya 10.000. Kemudian sisanya ternyata dikredit, maka kalau dikredit namanya agio saham biasa. Ya, berarti untung. Kalau misalnya rugi namanya disagio, dia posisinya di debit. Setelah melakukan pengumuman, maka dilakukan pembayaran atau pembagian dividen saham biasa, yaitu dividen saham biasa yang dapat dibagikan berkurang di debit, kemudian saham biasanya bertambah di kredit sebesar 10.000. Ya, sebesar lihat aja di sini nih, dividen saham biasa yang dapat dibagikan 10.000. Kemudian yang keempat, tanggal 31 Desember ya 2019 perusahaan melakukan pengumuman dividen tahunan atas pemegang saham preferen. Nah, ini untuk saham preferen dulu nih dengan harga pasar senilai Rp200 per lembar saham preferen. Dividen ini dibayarkan dalam tahun 2020, berarti dibayarkan di tahun berikutnya. Nah, kalau dibayarkan di tahun berikutnya itu tidak ada jurnal pembayaran. Jadi jurnal pembayaran itu masuknya ke tahun berikutnya. Jadi yang kita catat sekarang hanya jurnal pengumuman dividen saham preferen, yaitu laba ditahan di debit, kemudian utang dividen di kredit. Nah, yaitu yang pertama kita lihat nih di awal tahun di neracanya saham preferen yang diterbitkan ada berapa? Ada 4.000 lembar saham preferen diterbitkan. Ya, 4.000. Nah, kemudian ada lagi nggak penerbitan saham preferen? Ada lagi nggak penerbitan saham preferen? Nggak ada ya. Nah,
Kalau nggak ada, berarti langsung kita kalikan dengan harga pasarnya, Rp200. Maka jumlah dividen saham preferen yaitu Rp800.000. Nah, kemudian yang terakhir nih, ini untuk yang saham biasa, ya. Tanggal 31 Desember 2019, perusahaan melakukan pengumuman dividen tahunan atas pemegang saham biasa dengan harga pasar sebesar Rp50 per lembar saham biasa. Dividen ini dibayarkan dalam tahun berikutnya, 2020. Maka sama seperti tadi ya, seperti saham preferen. Cuma di sini ada perbedaan perhitungan. Jurnalnya sama ya, laba ditahan di debit, utang dividen di kredit. Nah, cara menghitungnya yaitu saham biasa diterbitkan di awal tahun ya, di neraca. Ini ya, di neraca awal tahun saham biasa diterbitkan ada 20.000 lembar saham biasa. Nah, kemudian dari kelima transaksi ini ternyata ada hubungannya dengan dividen saham biasa. Yang mana? Yang hubungannya ada dividen saham biasa. Transaksi nomor berapa? Transaksi nomor 3 ya, Bu. ya, nomor 3 ya. Transaksi nomor 3 itu terkait dividen saham biasa. Nah, makanya di sini nih ada penambahan dari transaksi yang nomor 3 ya, yang di bulan Agustus nih. Jurnal pembayaran dividen saham biasa ya, yaitu di sini kalau ini kan sudah dikalikan dengan nilai parnya ya. Nah, kita pakai yang lembarnya aja ya, yang jumlah lembarnya aja yang sudah beredar. Jadi 20.000 lembar pada awal penerbitan dikali 10% jadi 2.000 lembar. Nah, berarti di sini awalnya kan 20.000 lembar, kemudian ditambah 2.000 lembar. Nah, maka baru dikalikan harga pasarnya Rp50. Jadi hasilnya 1.100.000. Ya, jadi untuk dividen saham biasa itu pasti ada penambahan. Jadi hati-hati jangan langsung dikali harga pasar, tetapi dijumlahkan dulu. Gitu. Ya, ini ada latihan, kita kerjain sama-sama. Siapa yang mau share? Ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan? Ada yang mau tanya, tanya aja. Nggak usah malu-malu. Fajar mau nanya nggak? Fajar, biasanya nanya Fajar. Belum, Bu. Ya, siapa nih yang mau nge-share? Excel sama itunya. Ivan lagi ya? Ivan biasanya pakai laptop. Bentar ya, Bu ya. Ya, boleh minta tolong. Yang mau ngerjain siapa nih yang kemarin belum? Yang kemarin tuh Fajar, Lupita, Vidya, Doni, Setia Putri, terus kemudian Ivan. Ivan udah ini ya, udah apa ngebantu apa namanya? Ini. Siapa yang belum? Ayo. Ibu saya boleh nomor satu. Boleh. Saya nomor 2 ya, Bu. Siapa Koiri Siva? Sumi, Bu. Ya, aku nomor. Oh, Sumi nomor 1. Iya. Ya udah. Sumi nomor 1, Koiri Siva nomor 2. Seperti biasa, tanggal dulu tulis. Tanggal, terus sampingnya keterangan, sampingnya debit kredit.
Ya, silahkan Satu. Sumi, nomor 1. Jurnal pengumuman dividen tunai atas pemegang saham. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa-apa, orang sama-sama belajar. Ya, berapa akunnya apa? Akunnya 12 Januari 2019. Ya, Laba ditahannya dia 400.000. Itu dari, sebentar, dari 500 dikali 80. 500. 5.000 lembar saham dikali 80 per lembar saham. Iya. Jadi hasilnya 400.000. Oke. Laba ditahan, kreditnya sama, 400.000 juga, utang dividen. Terus satu lagi tanggal 15 Februari 2019. Utang dividennya dia 400.000 berkurang di kredit. Di atas, Pan. Utang dividen. Di debit berarti. Oh iya, di debit. Kasnya di kredit. Dia dapatnya sama, 5.000 dikali 80. Ya, udah benar ya. Oke, terima kasih Sumi. Sama-sama, Bu. Lanjut lagi, query Siva. Aku, Bu, ya, nomor 2. Iya. Itu tanggal 17 Maret 2019. Itu sama keterangannya, akunnya laba ditahan pada utang dividen. Nilainya itu 1 juta dari 40.000 dikali 25. Yang kreditnya juga 20.000 ya. Terus yang tanggal 20 April itu akunnya utang dividen pada kas. Itu nilainya juga sama, 40.000 dikali 25. Ya, benar ya jawabannya. Terima kasih, query Siva. Yuk lanjut nomor 3 siapa? Bu, saya mau coba, Bu. Oh ya, boleh Dina. Iya. Nomor 3, yang pertama jurnal pengumuman dividen saham biasa tanggal 16 Juli 2019. Itu jurnalnya laba ditahan di debit sebesar 160.000. Nah, kemudian kreditnya dividen saham yang biasa yang dapat dibagikan sebesar 40.000. Dijabarin dari mana? Iya, bentar ya, Bu. Oh iya. Jurnalnya. Karena di sini untung, jadi sisanya di kredit agio saham biasa. Agio saham biasa sebesar 120.000. Di sini perhitungannya, pertama kita mencari laba ditahannya, yaitu dari saham biasa diterbitkan tanggal 1 Januari 2019, yaitu di neraca 40.000 lembar saham biasa. Akan dikali 10% dividennya di soal, sama dengan 4.000 lembar. Jadi 4.000 lembar dikali 40 harga saham, 40 rupiah harga sahamnya. Jadi hasilnya 160.000. Kemudian dividen saham biasa yang dapat dibagikannya dapat dari 4.000 lembar tadi dikali dengan 10 nilai par. Nilai parnya jadi hasilnya 40.000. Kita masukkan. Jadi agio saham biasanya 160.000 dikurang 40.000.
dapat hasil 120.000. Ya, benar. Kemudian jurnal pembagian dividen biasa tanggal 20 Agustus 2019. Dividen saham biasa yang dapat dibagikan pada debit sebesar 40.000. Kreditnya saham biasa 40.000. Oke, benar. Terima kasih banyak, Dina. Sama, Bu. Alhamdulillah udah pada paham ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4 juga gampang ini. Nomor 4 siapa? Gampang ini nomor 4. Ya, Sutriyani. Oh, nggak jadi. Ya, Sutri. Yani ya panggilannya ya. Apa? Mau jawab nomor 4? Nggak ada suaranya. Yang lain, nomor 4. Saya, Bu. Oh iya, boleh. Lina. Itu dari jurnal dulu ya. Jurnalnya laba ditahan Tanggal berapa? tanggal 31 Desember. Nomor 4 kan tanggal 31 Desember 2019. Laba ditahan sama kreditnya utang dividen. Itu dari 5.000 dikali 120 hasilnya 5.000 dikali 120 hasilnya 600.000 sama itu Kak 5.000 dikali 120 600.000. Udah, Bu. Ya, benar ya, Lina. Terima kasih. Jadi, sama-sama. jadi dari apa namanya 5.000 ya 5.000 lembar saham preferen yang diterbitkan dikali harga pasarnya 120. Oke, yang terakhir nomor 5. Ibu, aku mau coba. Boleh, Sonia. Harus cobalah orang mahasiswa apa PA-nya saya. Kan saya nggak kasih tambahan 24 SKS lagi kalau nggak nyoba. Nggak mau, Bu. Oke deh. Aku bikin jurnalnya dulu ya. Iya. Jurnalnya tanggal 31 Desember 2019. Laba ditahannya di debit sebesar 2.640. 2.640. Terus hutang dividennya di kredit sama 2.640. Dari mana angkanya? Nah, perhitungannya saham biasa kan diterbitkan tanggal 1 Januari 2019 itu dari neraca 40.000 lembar. Boleh diketik, Ivan? Biar nggak bingung. Saham biasa yang diterbitkan tanggal 1 Januari. Kemudian kita ada tambahan penerbitan dividen saham biasa di tanggal 20 Agustus. Itu ada di soal nomor 3. Hasil nomor 3 itu sebesar 4.000 lembar. Sebanyak 4.000 lembar.
Kemudian di jumlah saham biasa yang beredar. Rp40.000 ditambah 4.000 sama dengan 44.000 lembar. Kemudian dikali dengan harga pasar per lembar. Harga pasar per lembar saham biasa itu di soal 60. Rp60. Jumlah dividen saham biasanya Rp2.640.000. Oke, terima kasih banyak Sonia, hebat ya. Langsung 100 dong UTS-nya. Aduh. Ya, itu ya teman-teman jawabannya. Jadi untuk yang nomor 5, yang pertama kita lihat nih di awal tahun penerbitan saham biasa ada 40.000. Kemudian ada penambahan dividen saham biasa dari transaksi nomor 3 ya, yaitu 40.000 dikali 10% dari yang nomor 3, maka 4.000, lalu dijumlahkan hasilnya 44.000, kemudian dikali harga pasar, Rp60. Oke, udah benar jawabannya? Masih ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, lanjut berarti ke ini